Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah modifikasi perilaku, akan mempresentasikan mengenai tema konsep belajar behaviorisme rasional. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan nama-nama anggota kelompok 4. Antara lain, Sri Anggraini, Montella Alia Irfan Maulana, Luan Rose Prasasti Estu, Tinezia Istiqomah, Aulia Istihar Lisa Zanzabida, Danistia Eka Hidayat, Eling Diar Oktaviani, Astrid Melani Pratiwi, Anissa Rizky Kurniasari, dan Nia Nuzulia Lil Ilmi. Teori belajar behaviorisme rasional. Yang pertama, pengertian dari behaviorisme. Behaviorisme merupakan teori yang dicetuskan oleh Gagne dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini lalu berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap arah pengembangan teori dan praktek pendidikan dan pembelajaran yang dikenal sebagai aliran behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilang bila dikenai hukuman. Pelopor John Watson dan kaum behaviorisme berpendapat bahwa manusia sepenuhnya adalah makhluk kreatif yang tingkah lakunya dikontrol oleh faktor-faktor yang datang dari luar. Yang datang dari luar di sini yaitu dari lingkungan. Lingkungan merupakan penentu tunggal daripada tingkah laku manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian rasional. Rasional adalah suatu pola pikir di mana seseorang bersikap dan bertindak sesuai dengan logika dan nalar manusia. Arti rasional adalah suatu konsep yang bersifat normatif, yang merujuk pada keselarasan antara keyakinan seseorang dengan alasan orang tersebut untuk yakin, atau tindakan seseorang dengan alasannya untuk melakukan tindakan tersebut. Secara etimologi, istilah rasional berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu rasio, yang artinya kemampuan kognitif untuk memilah antara yang benar dan yang salah, dari yang ada dan dalam kenyataan. Sebuah keputusan yang rasional adalah salah satu yang tidak hanya beralasan, tetapi juga optimal untuk mencapai tujuan atau memecahkan sebuah masalah. Behaviorisme rasional. Behaviorisme rasional mengacu pada suatu pembelajaran dan kinerja baru yang belum pernah dilatih secara langsung. Behaviorisme rasional ini berbeda dari pengkondisian klasik ataupun dari pengkondisian operan atau juga pembiasaan. Behaviorisme rasional lebih mencerminkan penggabungan dari apa yang telah dipelajari melalui proses dan pembelajaran lain untuk menghasilkan respon atau keterampilan baru. Rasional menggarisbawahi pentingnya proses kognitif, yaitu proses integratif atau penggabungan yang melibatkan aktivitas mental, baik yang disadari maupun yang tidak sepenuhnya disadari, untuk memperoleh cara baru seperti dalam penggunaan bahasa atau dalam pemecahan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tujuan behaviorisme rasional. Tujuan behaviorisme rasional yaitu studi ini dirancang untuk memiliki kemampuan generalisasi yang luas untuk juga manusia. Teori dari Rambaud dan Wishbone 2003 dan Washburn dan Hillig 1996. Fokusnya adalah pada kecerdasan hewan, yaitu banyak cara di mana hewan memperoleh dan menggunakan konsep untuk merespon lingkungannya, dan studi ini juga dirancang untuk memiliki kemampuan generalisasi yang luas untuk manusia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tinezia Istiqomah dengan NIM 056. Oke, jadi saya akan menjelaskan mengenai studi tingkah laku rasional pada hewan. Nah,
Jadi kan tadi udah dijelasin nih sama teman-teman aku mengenai behavior rasional. Nah, behavior rasional ini penelitian pada teori ini tuh pertama kali menggunakan hewan, yaitu hewannya itu adalah primata. Nah, penelitian ini berfokus pada pembelajaran bahasanya, yakni dengan menggunakan tanda dan simbol untuk dijadikan komunikasi. Terus penggunaan materinya juga secara kreatif seperti menggunakan batu sebagai alatnya, serta mengembangkan kemampuan komunikasi dari manusia, seperti berhitung dan terlibat untuk menghasilkan perilaku yang baru. Tindakan dari penelitian tersebut menghasilkan jenis perilaku yang dimana perilaku tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai suatu tindakan responden maupun operator dalam pengkondisian manapun. Dan pada akhirnya perilaku tersebut ditetapkan sebagai emergence. Nah, selanjutnya emergence akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Nia Nuzulia Lililmi. Saya akan menjelaskan mengenai pemaparan dari penjelasan sebelumnya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai studi tingkah laku rasional pada hewan, di mana behavior rasional ini akan menghasilkan perilaku baru yang disebut dengan emergent. Nah, saya di sini akan menjelaskan mengenai emergent. Jadi, emergent itu bisa diartikan sebagai kemunculan. Jadi, kemunculan yang dimaksudkan adalah tindakan yang berasal dari proses kognitif, konsep yang diperoleh, wawasan, dan aplikasi baru di luar perilaku tertentu yang telah dipelajari. Nah, emergent ini dihasilkan dari penggabungan atau penyatuan banyak aspek fungsi kognitif serta perilaku yang telah diperoleh melalui pengkondisian dan pemodelan klasik ataupun operan. Jadi intinya emergent itu adalah penggabungan dari pengalaman, proses belajar, dan pengetahuan yang dimiliki seseorang sehingga memunculkan perilaku baru yang bisa jadi tidak pernah dilakukan sebelumnya. Nah, emergent ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari ya. Jadi emergent itu mencerminkan respon akhir yang menambahkan bahan-bahan seperti wawasan dan integrasi dari beberapa rangkaian. Jadi tadi rangkaian dari pengalaman, pengetahuan, proses belajar, dan lain-lain, sehingga membentuk kombinasi atau cara baru, jadi membentuk perilaku baru. Nah, untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya pada slide yang akan datang. Untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, tindakan ini muncul secara tiba-tiba atau tidak terduga. Yang kedua, merefleksikan respon baru dan solusi untuk suatu masalah. Yang ketiga, merupakan proses internal sehingga tidak mencolok. Yang keempat, merefleksikan perilaku baru yang tidak memiliki penguatan khusus. Yang kelima, tidak dapat dibuat grafik karena merupakan respon yang unik. Yang keenam, membutuhkan tanggapan dan pengalaman yang diperoleh secara individu. Yang ketujuh, tidak tunduk pada kontrol stimulus khusus seperti responden dan operator. Dan yang terakhir, mencerminkan kondisi pemeliharaan, pengalaman awal, dan pelatihan sering dikaitkan dengan kompleksitas otak. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari emergence. Dijelaskan tadi bahwa emergence merupakan kemunculan tindakan atau perilaku yang berasal dari proses integratif dengan menyatukan banyak aspek fungsi kognitif serta perilaku yang telah diperoleh. Emergence ini mencerminkan respon akhir yang membentuk kombinasi atau cara baru. Contoh yang pertama adalah emergence pada hewan. Jika seekor hewan diberikan kesempatan untuk makan, tetapi ada beberapa penghalang yang menghalangi aksesnya untuk mendapat makanan,
maka hewan tersebut mungkin harus menggunakan bahan atau alternatif atau cara baru untuk mendapatkan akses ke makanan tersebut. Kemudian contoh kedua, emergen pada manusia. Seseorang mengalami ban kempes saat dalam perjalanan rapatnya. Padahal ia harus hadir dalam waktu 30 menit, tidak peduli apapun yang terjadi. Dari peristiwa tersebut, ia dituntut untuk memecahkan permasalahan berdasarkan pengalamannya, hasil pembelajaran, dan pemikiran kreatif yang dapat menghasilkan tindakan untuk memecahkan masalah itu. Walaupun tindakan atau cara tertentu tidak pernah dilatih secara khusus, tetapi ia tetap bisa menemukan solusinya melalui pemikirannya sendiri. Dalam analisis perilaku terapan, individu dilatih untuk terlibat dalam perilaku yang cukup spesifik, misalnya membantu orang lain, berinteraksi dengan cara prososial, membaca, dan menggunakan bahasa. Dalam pengkondisian behaviorisme rasional, mengembangkan perilaku dapat memperkaya respon spesifik yang kita miliki berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki dan dikuasai. Respon spesifik inilah yang dapat menghasilkan emergence dalam berbagai situasi. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari penjelasan teman-teman saya di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa behaviorisme rasional ini merupakan perubahan tingkah laku yang turut melibatkan proses kognitif di dalamnya. Karena rasional sendiri adalah pola pikir atau tindakan yang sesuai dengan logika dan juga nalar manusia. Behaviorisme rasional menghasilkan suatu perilaku atau tindakan baru yang disebut sebagai emergence. Emergence ini merupakan tindakan yang diperoleh dari proses kognitif, wawasan, maupun pengetahuan baru di luar perilaku tertentu yang telah dipelajari. Dan jenis perilaku ini bukan merupakan responden, yaitu hasil dari classical conditioning, bukan juga operan atau operator yang merupakan hasil dari operan conditioning maupun pemodelan atau modeling. Yang mana jika pada conditioning, perilaku atau tindakannya ini merupakan hasil dari pembentukan kebiasaan yang berulang-ulang. Lalu pada pemodelan atau modeling, perilaku atau tindakannya ini berasal dari peniruan yang mana individu ini belajar melalui observasi langsung untuk meniru perilaku dari model. Nah, pada behaviorisme rasional ini, perilaku atau tindakan yang dihasilkan itu turut melibatkan aktivitas mental atau proses berpikir, yang kemudian membentuk kombinasi cara atau keterampilan baru yang berupa perilaku yang dapat digunakan dalam pemecahan masalah. Sekian, terima kasih.